Raja ini tidak bisa mati. Ditikam, masih berdiri. Diracun, tidak berefek. Semua orang percaya dia punya kekuatan dewa. Tapi suatu hari, dia mati tanpa sebab. Di seluruh penjuru dunia, namanya bergema sebagai penguasa yang tak terkalahkan. Setiap peperangan yang ia pimpin selalu berujung pada kemenangan mutlak. Para musuhnya gemetar hanya dengan mendengar namanya. Tidak ada luka yang mampu melemahkannya. Tidak ada pedang yang dapat menjatuhkannya. Orang-orang percaya bahwa ia bukan manusia biasa. Konon, rahasianya adalah ramuan keabadian. Sebuah eliksir misterius yang menjadikannya lebih kuat dari siapapun. Menurut legenda, sang raja memperoleh ramuan ini dari seorang tabib pengembara yang datang dari negeri jauh. Sang raja, yang haus akan kekuatan, meminumnya tanpa ragu. Sejak saat itu, ia menjadi sosok yang seakan tidak bisa mati. Ia bertarung tanpa rasa takut, tanpa rasa sakit, dan tanpa jeda. Musuh-musuhnya percaya bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang lebih dari sekadar manusia. Selama bertahun-tahun, raja terus menaklukkan wilayah demi wilayah. Kerajaannya meluas, pasukannya semakin besar, dan mitos tentangnya semakin berkembang. Tidak ada yang berani melawannya secara langsung, sebab setiap usaha untuk membunuhnya berakhir dengan kegagalan. Walaupun sang raja tertusuk pedang, terkena racun dan terluka parah, dia tetap berdiri dengan gagah berani. Namun, di puncak kejayaannya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sang raja yang tidak pernah tersentuh oleh kekalahan ditemukan tak bernyawa di singgasananya. Tidak ada tanda-tanda pertarungan. Tidak ada bekas luka yang terlihat di tubuhnya. Tidak ada jejak racun dalam darahnya. Ia hanya duduk di atas takhta dengan mata yang kosong, tubuhnya dingin seperti batu. Berita ini mengguncang seluruh kerajaan. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu kuat bisa mati begitu saja? Desas-desus mulai menyebar. Beberapa orang percaya bahwa kematiannya bukanlah akibat serangan dari musuh, melainkan kutukan dari ramuan yang ia minum. Tidak ada yang bisa hidup selamanya tanpa harga yang harus dibayar, bisik seorang tetua di pasar. Mungkin ramuan itu mengambil sesuatu yang lebih berharga darinya, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Penyelidikan atas kematian sang raja segera dimulai. Para penasihat kerajaan memeriksa segala kemungkinan pembunuhan, racun, bahkan kutukan. Namun, tidak satupun dari teori itu yang dapat dibuktikan dengan pasti. Tubuh sang raja tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan atau penyakit. Jantungnya berhenti berdetak begitu saja, seakan kehidupannya dicabut oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kematian ini begitu misterius, hingga para penyelidik kehabisan jawaban. Namun, di antara mereka, ada satu orang yang tidak puas dengan hasil penyelidikan yang biasa-biasa saja. Ia adalah seorang penasihat kerajaan yang dikenal karena kecerdasannya yang tajam dan ketidakpercayaannya terhadap mitos. Saat melakukan wawancara dengan para prajurit yang bertempur di bawah komando sang raja, ia menemukan pola yang aneh. Semua orang yang pernah melihat sang raja bertarung menceritakan hal yang sama, bahwa ia tampak tak terhentikan, seolah tidak mengenal rasa sakit. Namun, ketika ditanya apakah ada yang benar-benar menyaksikan luka fatalnya sembuh seketika, tidak satupun yang bisa memberikan kesaksian langsung. Mereka hanya mengatakan bahwa setiap kali raja terluka, ia selalu kembali dalam keadaan prima tanpa ada bekas cedera. Tidak ada yang pernah melihat proses penyembuhannya secara langsung, hanya hasil akhirnya yang mereka percayai. Semakin banyak informasi yang dikumpulkan, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Salah satu catatan dari tabib istana mencatat bahwa selama bertahun-tahun, sang raja hampir tidak pernah meminta perawatan medis. Setiap kali ia terluka, ia hanya mengurung diri di dalam kamarnya, dan keesokan harinya ia kembali dengan kondisi yang seolah tak pernah mengalami cedera. Hal ini sangat tidak wajar.
Jika benar ada ramuan yang mempercepat penyembuhan, seharusnya ada perubahan fisik yang bisa diamati dengan jelas. Tetapi dalam kasus ini, tidak ada bukti nyata bahwa tubuhnya benar-benar mengalami regenerasi yang luar biasa. Selain itu, ada laporan menarik dari seorang pelayan yang bertugas di dapur istana. Ia mengatakan bahwa sang raja memiliki kebiasaan yang unik sebelum pergi berperang. Malam sebelum pertempuran, ia selalu mengadakan ritual pribadi di ruangannya, di mana ia duduk dalam keheningan selama berjam-jam sebelum akhirnya meminum ramuan tersebut. Tidak ada yang tahu pasti apa yang ia lakukan dalam ritual itu, tetapi para pelayan mengaku sering mendengar gumaman dan bisikan lirih dari balik pintu kamar sang raja. Ritual ini semakin memperkuat keyakinan orang-orang bahwa ramuan tersebut memiliki kekuatan magis. Semakin banyak bukti yang ditemukan, semakin jelas bahwa ada rahasia tersembunyi yang mengitari kehidupan dan kematian sang raja. Apakah ramuan ini yang menyebabkan kematian mendadaknya? Semua petunjuk mulai mengarah pada satu kesimpulan, tetapi penasihat itu belum bisa mengatakannya dengan pasti. Terlalu banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan terlalu banyak kebetulan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Setelah berhari-hari menyelidiki, penasihat kerajaan akhirnya sampai pada titik terang yang mencengangkan. Semua bukti yang dikumpulkan membuktikan alasan sebenarnya di balik kematiannya yang misterius. Keseluruhan kisah yang selama ini dipercaya oleh banyak orang hanyalah ilusi yang telah bertahan selama bertahun-tahun. Sang raja, dengan segala ketangguhannya, bukanlah makhluk yang kebal terhadap luka dan kematian. Ia hanyalah manusia biasa yang begitu percaya pada kekuatannya sendiri hingga tubuhnya merespons dengan cara yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, tubuh sang raja beroperasi di bawah pengaruh keyakinan yang luar biasa kuat. Ia tidak merasakan sakit, tidak mengenal kelelahan, dan selalu tampak lebih tangguh daripada manusia biasa. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dihindari, batas biologis. Plasebo hanya bisa bekerja sejauh tubuh masih mampu mengimbanginya. Luka-luka kecil bisa diabaikan, kelelahan bisa ditekan, tetapi tidak ada keajaiban yang benar-benar menghilangkan batas fisik manusia. Dan inilah yang pada akhirnya menuntun sang raja pada kehancurannya sendiri. Saat penasihat kerajaan menggali lebih dalam ke dalam penyebab kematian sang raja, ia menemukan sesuatu yang lebih logis dan masuk akal. Raja tidak mati karena kehilangan keyakinannya begitu saja. Ia mati karena tubuhnya telah dipaksa bekerja di luar batasnya dalam waktu yang terlalu lama. Para tabib istana yang memeriksa tubuh sang raja menemukan tanda-tanda kelelahan kronis yang luar biasa parah. Otot-ototnya menunjukkan degradasi yang signifikan, seolah telah digunakan tanpa pemulihan yang cukup. Jaringan tubuhnya mengalami kekurangan regenerasi, dan beberapa organ vitalnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang umumnya hanya ditemukan pada orang yang jauh lebih tua. Ini membuktikan bahwa selama bertahun-tahun ia tidak benar-benar kebal terhadap dampak fisik pertempuran. Ia hanya tidak menyadarinya karena otaknya terus membanjiri tubuhnya dengan endorfin dan hormon lain yang menutupi efek sebenarnya. Luka yang selama ini dianggap sembuh dengan cepat ternyata hanya tertutup di permukaan. Dalam beberapa bagian tubuhnya ditemukan jaringan parut yang menunjukkan bahwa penyembuhan yang terjadi tidak sempurna. Luka-luka dalam yang ia dapatkan bertahun-tahun lalu masih meninggalkan bekas di dalam tubuhnya, yang seharusnya membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Dengan kata lain, ia tidak benar-benar pulih. Ia hanya tidak pernah memberikan kesempatan bagi tubuhnya untuk melakukan penyembuhan yang sebenarnya. Kasus sang raja membuktikan bahwa plasebo, meskipun kuat, tetap memiliki batasan. Plasebo tidak bisa membuat seseorang kebal terhadap luka yang fatal. Ia hanya bisa menutupi rasa sakit dan mendorong tubuh untuk bertahan lebih lama dari biasanya. Tetapi tubuh tetap membutuhkan pemulihan. Jika saja ia sesekali berhenti mendengarkan tubuhnya dan membiarkan dirinya beristirahat,
mungkin ia masih bisa bertahan lebih lama. Tetapi kebanggaan dan keyakinan yang terlalu kuat telah mengaburkan kenyataan, dan pada akhirnya ia harus membayar harga tertinggi. Dalam dunia medis, placebo telah menjadi subjek penelitian yang menarik selama beberapa dekade terakhir. Namun, satu kesalahan besar yang sering terjadi adalah menganggap placebo sebagai pengganti obat yang sebenarnya. Pemahaman yang salah ini dapat membawa konsekuensi serius, terutama bagi pasien yang benar-benar membutuhkan intervensi medis yang efektif. Placebo bekerja dengan cara memicu respons psikologis dan fisiologis dalam tubuh, seperti pelepasan endorfin, penurunan stres, serta peningkatan kepercayaan diri terhadap pemulihan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa placebo dapat menggantikan obat yang telah terbukti secara klinis. Placebo hanya efektif dalam kondisi tertentu, terutama yang berkaitan dengan persepsi subjektif seperti nyeri ringan, kecemasan, atau gangguan tidur. Tetapi untuk kondisi yang lebih kompleks seperti infeksi bakteri, kanker, atau gangguan metabolik, hanya mengandalkan placebo tanpa pengobatan yang tepat dapat menjadi keputusan yang berbahaya. Salah satu konsekuensi utama dari bergantung sepenuhnya pada placebo adalah keterlambatan dalam mendapatkan pengobatan yang sebenarnya. Sebagai contoh, jika seseorang mengidap infeksi serius dan hanya mengandalkan keyakinan bahwa dirinya akan sembuh tanpa antibiotik, bakteri di dalam tubuhnya akan terus berkembang biak dan berpotensi menyebabkan komplikasi yang fatal. Studi menunjukkan bahwa meskipun pikiran dapat mempengaruhi sistem imun, tidak ada bukti yang cukup bahwa placebo dapat membunuh patogen atau menghentikan perkembangan penyakit yang membutuhkan intervensi farmakologis. Jika placebo dijadikan sebagai satu-satunya pendekatan dalam pengobatan penyakit kronis, risiko lain yang muncul adalah efek kumulatif dari kondisi yang tidak ditangani dengan benar. Sebagai contoh, pasien dengan hipertensi yang hanya mengandalkan placebo mungkin merasa tekanan darahnya membaik karena sugesti, tetapi secara fisiologis, tekanan darah tinggi tetap memberikan beban berat pada jantung dan pembuluh darahnya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan komplikasi seperti stroke atau gagal jantung tanpa adanya peringatan dini. Namun, di sisi lain, mengabaikan peran placebo juga merupakan sebuah kesalahan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pengobatan medis yang dikombinasikan dengan efek placebo dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan obat saja. Pasien yang memiliki keyakinan terhadap kesembuhan mereka cenderung menunjukkan tingkat pemulihan yang lebih tinggi karena efek psikologisnya dapat meningkatkan respons tubuh terhadap terapi medis. Oleh karena itu, alih-alih memilih antara placebo atau obat, keduanya harus berjalan berdampingan untuk menghasilkan efek terbaik dalam perawatan pasien. Pendekatan ideal dalam dunia medis adalah memanfaatkan placebo sebagai alat bantu yang melengkapi terapi yang sebenarnya. Misalnya, dokter dapat meningkatkan efektivitas pengobatan dengan membangun kepercayaan pasien, memberikan dukungan emosional, dan memastikan pasien memiliki harapan yang positif terhadap pemulihan mereka. Dengan cara ini, pasien tidak hanya mendapatkan manfaat dari obat yang diberikan, tetapi juga dari pengaruh psikologis yang dapat mempercepat proses penyembuhan. Kesimpulannya, placebo dan obat harus berjalan berdampingan. Placebo membantu memperkuat keyakinan dan meningkatkan respons tubuh terhadap pengobatan, tetapi pengobatan berbasis sains tetap menjadi landasan utama dalam menangani penyakit yang nyata dan berbahaya. Tanpa pemahaman yang benar tentang peran masing-masing, kita berisiko terjebak dalam ilusi penyembuhan tanpa hasil yang nyata, atau sebaliknya, terlalu mengandalkan obat tanpa mempertimbangkan kekuatan pikiran dalam pemulihan. Oleh karena itu, pendekatan medis terbaik adalah yang menggabungkan aspek biologis dan psikologis untuk memberikan hasil yang paling efektif bagi pasien. Kalau hidupmu selalu mengikuti apa yang kamu yakini, apakah itu kebetulan atau memang sejak awal semua sudah dikendalikan oleh pikiranmu sendiri?
Kalau rasa sakit bisa hilang hanya karena kamu percaya, seberapa banyak hal lain dalam hidup yang sebenarnya bisa berubah hanya dengan cara berpikir yang berbeda